Saya mengamati ada setidaknya 12 tipe pengguna online dating yang mungkin kamu temukan bila kamu menggunakan online dating untuk mencari pasangan hidup yang baik. Pengguna ini saya bagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang saya sebut sebagai orang yang tidak serius, tapi juga tidak berbahaya. Kelompok yang kedua adalah mereka yang berbahaya. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang merugikan. Dan kelompok yang keempat adalah mereka yang serius dan tidak berbahaya. Apa maksudnya? Tetap di sini. Jadi inilah 12 tipe-tipe pengguna online dating. Tipe yang pertama adalah orang yang sekedar iseng aja. Orang tipe ini adalah mereka yang join di online dating sekedar lihat-lihat. Ada apa sih di sini? Atau mungkin sama sekali mereka tidak punya tujuan yang khusus. Mereka iseng aja, kayak kamu makan kuaci, iseng aja. Kenyang kagak, nyampah iya. Yang kedua, tipe yang kedua adalah mereka yang coba-coba saja. Bisa saja mereka ini orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah menikah, sudah beristri, tapi mereka ingin mengetes, kalau saya menyapa cewek, dibalas nggak ya? Aku masih menarik nggak sih? Aku masih ganteng nggak sih? Aku bakalan ada yang naksir nggak sih? Atau mungkin dianya masih single sih, tapi mungkin tidak punya kemampuan untuk meminang seseorang untuk menikah, apapun alasannya. Tipe orang yang ketiga adalah yang memang kurang kerjaan, yang tujuannya hanya untuk mencari teman chatting, untuk mengusir sepi, biar handphonenya itu tang-ting-tung setiap hari. Tujuannya untuk mencari cewek, untuk diganggu-ganggu ketika dia sedang nongkrong atau ketika sedang bosan aja. Nah, 3 tipe ini saya golongkan sebagai kelompok yang tidak serius, tapi juga tidak berbahaya. Mereka ini umumnya akan gencar menghubungi kamu, tapi kayak kapal selam. Kadang muncul dengan hangat dan manis banget sama kamu. Mungkin mereka akan cerita ini itu kepada kamu, lalu kemudian menghilang, lalu muncul lagi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu hilang lagi, lalu muncul lagi, begitu seterusnya. Mungkin dia memang kelihatannya suka sama kamu, tapi hanya sebatas teman ngobrol, itu aja. Walaupun mungkin mereka ini menyebalkan, tapi setidaknya mereka tidak berbahaya. Jadi terserah kamu juga sih. Kalau kamu mau meladeni, ya silahkan. Mana tahu kamu juga kurang kerjaan. Atau kamu juga krisis identitas banget yang butuh orang untuk menggombal-gombali kamu. Berikutnya adalah tipe yang keempat dan kelima. Ini saya golongkan sebagai mereka yang berbahaya. Oh ya ladies, kalau kamu baru di sini, perkenalkan, Kian Amorete adalah channel khusus untuk kamu yang mencari pasangan hidup yang baik lewat online dating. Khususnya lagi buat kamu wanita yang mencari pasangan hidup bule. Jadi silahkan subscribe kalau kamu mau, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dan terima kasih banget buat kamu yang sudah membagikan channel ini kepada teman dan sepupumu yang juga menggunakan online dating. Memang lebih baik lagi bila kalian punya teman seperjalanan dalam pencarianmu biar kalian bisa saling support. Orang tipe keempat adalah yang kita kenal sebagai orang yang berniat esek-esek, yakni yang berniat mencari lawan untuk berfantasi. Yang mereka ini yang mengajak kamu untuk casting sabun mandi atau yang buka-bukaan di depan kamera. Orang tipe kelima adalah yang bukan sekedar mencari lawan untuk berfantasi di depan kamera, tetapi yang lebih dari itu, mencari teman bobo. Jadi bisa saja mereka merayu kamu dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka serius sama kamu, yang mereka benar-benar tertarik sama kamu, tetapi tujuannya hanya untuk melampiaskan nafsu birahi mereka. Kalau kamu menemukan orang-orang yang seperti ini, kalau saya sih menyarankan hentikan saja langsung. Ya kecuali kalau kamunya juga menikmati sih. Apa berbahayanya mereka ini? Bahayanya adalah dari situ mereka mungkin saja akan muncul niat jahatnya untuk memeras kamu. Mungkin mereka akan mengancam, akan menyebarkan foto-foto syur kamu kalau kamu tidak mengirimkan mereka sejumlah uang atau ketika kamu minta putus. Ya akhirnya kamu akan terjebak sama mereka. Tipe nomor 6-8 adalah kelompok yang saya sebut kelompok yang merugikan. Orang-orang dalam kelompok ini adalah yang tampaknya serius, tapi bukan dengan tujuan untuk mencari pasangan. Jadi garis bawahi ya, mereka ini serius. Mereka akan membuat kamu merasa bahwa mereka serius, tapi niatnya mereka bukan untuk mencari pasangan. Orang tipe nomor 6 adalah para penipu bermodus cinta.
Ini yang istilahnya kita sebut sebagai scammer. Mereka ini memang niatnya untuk menipu. Jadi semua kata-kata cintanya dan sayangnya sebenarnya ujung-ujungnya adalah duit. Kamu pasti sudah tahu yang begini. Tipe yang ketujuh adalah apa yang saya sebut sebagai partner aplikasi. Mereka ini akan merayu dan memberi kamu perhatian khusus dan terus mengkondisikan kamu agar kamu tetap berkomunikasi dengan dia di aplikasi. Gunanya apa? Gunanya supaya kamu mengupgrade aplikasi, supaya kamu membayar terus-menerus, dan setiap kali kamu membayar, dia mendapat komisi dari pembayaranmu. Jadi bahayanya memang bukan secara fisik, tapi ya cuma kamu akan buang-buang waktu, buang-buang uang, dan hanya akan menguras isi dompetmu. Ada juga orang tipe yang ke-8, yakni orang yang bertujuan untuk mempromosikan sesuatu. Misalnya aplikasi chatting. Jadi mereka mencari orang-orang di online dating dengan berkedok ingin mencari teman kencan, tapi mereka mengajak kamu mendownload aplikasi. Mereka katanya tidak menggunakan aplikasi gratis seperti WA dan lain-lain, atau apalah. Mereka mengajak kamu mendownload sesuatu yang mereka tunjukkan. Mungkin dengan begitu mereka mendapat komisi. Jadi tipe nomor 7 dan 8 ini kemungkinannya tampak berniat tulus sama kamu. Mereka tidak mengajak kamu buka-bukaan, mereka tidak ngomong duit sama kamu, tetapi bahayanya adalah secara psikologis kamu akan merasa bingung dengan status kamu dengan dia. Kamu ujung-ujungnya hanya buang-buang uang dan buang-buang waktu. Hubunganmu sama dia tidak akan kemana-mana. Sebab sebenarnya yang mereka pedulikan adalah diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak peduli sama kamu. Kamu hanyalah objek bisnis mereka. Itu aja. Kelompok yang berikutnya adalah nomor 9-11. Mereka ini saya golongkan sebagai kelompok yang memang serius mencari pasangan. Tapi tipenya beda-beda juga. Orang tipe 9 adalah mereka yang serius mencari pasangan. Mereka mungkin cocok dengan kamu, cinta sama kamu, serius sama kamu, tetapi tidak berusaha untuk mewujudkan hubungan dengan kamu ke level yang lebih tinggi. Orang tipe nomor 10 adalah mereka yang cocok dengan kamu, serius sama kamu, ingin banget mewujudkan hubungan dengan kamu, tapi tidak punya kemampuan finansial. Orang tipe nomor 11 adalah yang sudah cocok sama kamu, sudah serius banget sama kamu, dia juga punya kemampuan finansial untuk mewujudkan hubungan dengan kamu, tapi ada saja penghalangnya. Ini yang disebut bukan jodoh. Bagaimana dengan orang nomor 12? Nah, ini semua yang bukan yang tadi, ini adalah sosok yang sesungguhnya yang kamu cari. Nomor 12 ini yang adalah jodohmu. Jadi silahkan kamu definisikan sendiri bagaimana orang ini. Atau kalau kamu pernah menemukan tipe yang lain yang belum saya sebutkan, silahkan tuliskan di komentar ya. Jadi ladies, buat kamu yang baru pemula di online dating, waspadai saja tipe-tipe ini. Just keep in mind, ingat-ingat saja, biar kamu nggak terlalu heran, atau baper, atau bahkan bucin, atau mungkin halu, atau apalah istilah yang kamu gunakan. Begitu dulu ya ladies, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, cus!